Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sabella Tania Simanjuntak dengan NPM 2351106 ingin mengajak teman-teman semua untuk mempelajari apa sih itu pengantar ilmu hukum dan apa saja yang menjadi bidang-bidang di dalam pengantar ilmu hukum. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Nah, yang pertama, apakah teman-teman udah tahu bagaimana sih sejarah dan pengertian PIH? Istilah pengantar ilmu hukum pertama kali digunakan di Indonesia yaitu ketika Perguruan Tinggi Gadjah Mada didirikan di Yogyakarta pada 13 Maret 1946. Istilah ini merupakan terjemahan langsung dari mata kuliah In Leading to the Rechtswetenschappen yang diberikan di Rechtschot School atau RHS atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia pada zaman Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1924. Istilah ini pun sebetulnya terdapat juga dalam Hoger Order Wetsked 1920 atau Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Belanda yang menggantikan istilah Encyclopedie der Rechtswetenschappen yang berasal dari istilah Jerman Einführung in die Rechtswissenschaft. Selanjutnya, istilah pengantar ilmu hukum digunakan juga oleh perguruan tinggi lainnya di Indonesia loh, seperti Universitas Indonesia mulai menggunakan istilah pengantar ilmu hukum pada tahun 1950. Lalu, Universitas Pajajaran mulai menggunakan istilah pengantar ilmu hukum pada tahun 1957. Mata kuliah pengantar ilmu hukum atau PIH merupakan mata kuliah pengantar. Artinya, mata kuliah ini bermaksud memberikan pengertian umum, asas pokok, dan kerangka dasar dari ilmu hukum. PIH adalah sebagai dasar dari pengetahuan hukum yang mengandung pengertian-pengertian dasar yang menjadi akar dari ilmu hukum. PIH berasal dari kata in leading yang artinya memperkenalkan. PIH memperkenalkan mengenai bahasa hukum dan pengantar hukum. PIH merupakan landasan utama atau dasar untuk mengenal ilmu hukum. Sebagai mahasiswa hukum, penting bagi kita untuk mengetahui apa makna serta tujuan mempelajari PIH. Mempelajari PIH umumnya dilaksanakan di perguruan tinggi yang dimaksudkan sebagai upaya untuk membentuk kepribadian manusia yang mengacu pada nilai-nilai tertentu. Kepribadian diartikan sebagai pola pikir, bersikap, merasa, dan bertindak secara terpadu dalam diri individu. Pendidikan bukan sekedar mengumuli fenomena yang tampak dari luar saja, tetapi juga langsung memahami konsep dasarnya, kemudian menganalisisnya secara nalar. Tentu saja setelah belajar PIH itu, seseorang tidak akan langsung dapat membuat surat gugatan, membuat berbagai macam perjanjian, memahami aspek-aspek hukum, surat-surat berharga, hukum acara, dan lain-lain. Tetapi, setelah mempelajari PIH, seseorang menjadi tahu tentang apa sesungguhnya hukum, apa tujuannya, apa yang dilakukannya, bagaimana sistematikanya dari pengertian hukum itu, kedudukan hukum dalam masyarakat, dan sebagainya. Maka, masuk dari mata kuliah ini sudah cukup tercapai. Nah, apa sih prasyarat pokok PIH? PIH sebagai cabang dari ilmu pengetahuan harus memperhatikan prasyarat pokok, yaitu logis, sistematis, dan metodis sehingga dapat diuji kebenarannya. Hal ini disebabkan dalam ilmu hukum terdapat ratio scripta, yaitu suatu penggambaran terhadap sesuatu gejala hukum melalui berpikir secara yang pertama yaitu rasional atau logis, yang kedua suatu pemaparan yang runtut atau sistematis, dan yang ketiga melalui teknik pendekatan tertentu atau metodis. Nah, selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui apa saja yang menjadi ruang lingkup PIH. Yang pertama, mempelajari dasar-dasar hukum termasuk PIH dalam arti sempit dan pengantar hukum Indonesia atau PHI. Yang kedua, mempelajari ilmu hukum secara keseluruhan dalam garis besar. Yang ketiga, memperkenalkan konsep-konsep generalisasi-generalisasi dan teori hukum umum. Yang terakhir yaitu memperkenalkan pengertian-pengertian dan asas-asas hukum. Berikutnya, teman-teman akan melihat beberapa pertanyaan yang dapat kita pakai ke dalam tujuan untuk mempelajari pengantar ilmu hukum menurut Sajipto Raharjo. Yang pertama, mempelajari asas-asas hukum yang pokok. Yang kedua, mempelajari sistem formal hukum. Yang ketiga, mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan fungsionalnya dalam masyarakat. Yang keempat, mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum. Yang kelima, ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, dari mana dia datang,
apa yang dilakukannya dan dengan cara atau sarana apa ia dapat melakukan hal itu. Yang keenam, mempelajari tentang apakah keadilan itu dan bagaimana ia diwujudkan dalam hukum. Yang ketujuh, mempelajari tentang perkembangan hukum, apakah hukum itu sejak dahulu sama dengan yang sekarang kita kenal atau bagaimana sesungguhnya hukum itu berubah dari masa ke masa. Yang kedelapan, mempelajari pemikiran-pemikiran orang mengenai hukum sepanjang masa. Yang kesembilan, mempelajari bagaimana kedudukan hukum itu sesungguhnya dalam masyarakat, bagaimana hubungan atau perkaitan antara hukum dengan sumber-sumber sistem lain dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang terakhir, apabila ilmu hukum itu memang bisa disebut sebagai ilmu, bagaimanakah sifat-sifat atau karakteristik keilmuannya itu? Pada bagian ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui apa saja pembidangan hukum. Yang pertama, menurut bentuknya, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Apa sih hukum tertulis dan tidak tertulis itu? Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Contohnya, hukum pidana dituliskan pada KUHP Pidana, hukum perdata dicantumkan pada KUHP Perdata, dan lain sebagainya. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis. Contohnya, hukum adat dalam berbagai masyarakat adat di Indonesia. Selanjutnya, menurut waktu berlakunya, yang pertama ada hukum positif atau ius constitutum, yang kedua ius constituendum, yang ketiga hukum asasi. Hukum positif atau ius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua, ius constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Ketiga, hukum asasi. Hukum asasi adalah hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa yang ada di dunia. Berikutnya, menurut tempat berlakunya. Yang pertama, hukum nasional dan internasional. Yang kedua, hukum asing. Yang ketiga, hukum lokal. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam masyarakat internasional. Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain. Dan yang terakhir, hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku di suatu daerah atau wilayah tertentu. Kemudian ada pembidangan hukum berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu ada undang-undang. Undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat. Hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Dan yang terakhir yaitu hukum jurisprudensi, adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Kemudian pada bagian ini saya akan memberitahu teman-teman tentang metode pendekatan yang digunakan dalam mempelajari ilmu hukum. Yang pertama, metode idealis, bertitik tolak pada pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, metode normatif analitis, metode yang melihat hukum sebagai aturan yang abstrak. Metode ini melihat hukum sebagai lembaga otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri terlepas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan. Yang ketiga, metode sosiologis, metode yang bertitik tolak pada pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Yang keempat, metode historis, metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah dengan hukumnya. 5. Metode sistematis, metode yang melihat hukum sebagai suatu sistem. Dan yang terakhir, metode komparatif, metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan tata hukum dalam berbagai sistem hukum dan perbandingan hukum di berbagai negara. Pada bagian terakhir ini terdapat kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengantar ilmu hukum atau PIH adalah pengantar untuk memahami ilmu hukum beserta segala aspeknya. Dan tujuan pengantar ilmu hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Jadi, menurut saya sebagai mahasiswa hukum sangat penting untuk mempelajari pengantar ilmu hukum.